di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berbakti pada Tuhan, kita bertemu kembali, bersatu hati untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu senior yang terkasih di dalam Tuhan, kita angkat pujian. Yesus kemuliaan-Mu. Syukur ya Bapak, karena Tuhan masih mengasihi para senior sampai hari ini. Kami percaya karena senior tetap memuji memuliakan nama-Mu, tetap bersatu, bergandengan bersama untuk menyatakan kasih setianya kepada Tuhan. Bapak, pakai kami para senior untuk menjadi saksi-Mu, pelayan-Mu di dalam kehidupan para senior. Kami percaya Tuhan tetap menyertai, Tuhan memberkati para senior. Biar para senior yang lain sudah mendahului kami untuk menghadap Tuhan, tapi kami percaya kami yang masih ada di dunia ini, kami akan tetap setia untuk tetap melayani Tuhan. Pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita kembali lagi, kita pujikan dengan pujian Ada Satu Sobatku.
aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, para saudara, jangan sampai kita kendor untuk tetap melayani Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih untuk para saudara yang sudah memuji, memuliakan Tuhan. Sebentar kita akan tetap memuji kembali, kita akan memuji, tiada ragu lagi untuk mengikut Yesus. Mari para saudara, siapkan kami, siapkan semua untuk memuji. Ragu lagi untuk mengikutmu Yesus, tiada ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Ragu lagi untuk mengikutmu Yesus, tiada ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Oke, terima kasih. Nanti kita persiapkan untuk bisa menerima firman Tuhan di sore hari ini. Untuk para senior kami persiapkan semuanya hati kami. Mari kita angkat pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, orang pun mengerti belahku, ku tanya
Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup. Jika kami masih bisa menyaksikan tayangan pada sore hari ini, itu artinya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, Tuhan tidak pernah terlambat menolong hidup kami. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Di tengah segala keadaan yang menghimpit, bahkan di tengah segala keadaan yang mungkin menakutkan bagi kami, biarlah firman Tuhan seperti air yang hidup yang menyejukkan hati kami, bahkan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Dan biarlah Roh Kudus sendiri meneguhkan hati kami, sehingga kami mengerti dan paham apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami pada sore hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Masih belum terlambat jika saya mengucapkan juga selamat tahun baru Imlek, Gong Si Fat Choi bagi setiap kita yang merayakannya beberapa hari yang lalu. Membicarakan Imlek tentu saja tidak akan bisa kita lepaskan daripada yang namanya tradisi-tradisi Imlek. Tentu saja di antara Bapak Ibu, termasuk juga sebenarnya saya, masih memiliki istilahnya masih juga ada di dalam tradisi-tradisi yang dikatakan orang, ya itulah tradisi-tradisi Imlek. Beberapa di antaranya, 2 di antaranya akan kita bicarakan pada sore hari ini Bapak Ibu. Apa yang mau kita bicarakan? Kita mau membicarakan berkaitan dengan tradisi-tradisi itu sebenarnya itu mitos atau fakta Bapak Ibu. Ya, apa yang kita lakukan selama ini itu mitos atau fakta. Nah, mengapa kita perlu mengetahui itu? Tentu saja kita perlu mengetahuinya supaya kita mengerti benar apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Karena jika memang sejatinya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, mungkin sebaiknya tidak perlu kita lakukan Bapak Ibu. Mari kita simak apa yang mau Tuhan sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Yang pertama, pasti semua di antara kita ya, walaupun tahun ini beda ya. Kalau tahun kemarin mungkin
kemudian juga cucu-cucu kita, mungkin angpaunya terimanya itu banyak ya Bapak Ibu. Karena kita masih diizinkan untuk datang kepada keluarga-keluarga, bahkan berkumpul bersama itu adalah kebahagiaan ketika kita merayakan Imlek atau Tahun Baru Imlek. Yang pertama, ini mitos atau fakta berkaitan dengan angpau Bapak Ibu. Nah, siapa yang belum dapat angpau ya? Kita memang perlu melihat dengan lebih jeli apa maksud daripada tradisi angpau ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, tradisi angpau ini wajib dilakukan oleh seseorang yang telah berkeluarga. Ya, orang yang telah berkeluarga ini, yang telah menikah, itu wajib memberikan rezekinya kepada orang tua atau juga kepada anak-anak mereka. Nah, tradisi angpau saat Imlek ini berkaitan kuat dengan yang namanya satu keyakinan dan kepercayaan bahwa jika kita melakukan bagian ini, maka akan ada yang namanya transfer energi dan akan terjadi kesejahteraan bagi yang melakukannya Bapak Ibu. Wah, ini menarik sekali ya tradisi angpau gitu ya. Jadi kita perlu paham kenapa sih kita kasih angpau dan kenapa kita harus terima angpau gitu ya. Karena ada mungkin beberapa orang gak usah lah gitu ya, karena seperti juga orang tua saya, kalau saya kasih ya memang tidak banyak, tapi udahlah nggak usah buat kamu aja gitu ya. Tapi inilah tradisi, ini yang sedang dilakukan terus menerus. Apa kata firman Tuhan berkaitan ini? Mari kita buka bersama di dalam 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4 Bapak Ibu. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah di dalam iman. Saya ingin menggarisbawahi ayat ini pada perkataan ini Bapak Ibu. Jangan hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah di dalam iman. Berkaitan dengan pemberian angpau Bapak Ibu, sejatinya memberi itu adalah tindakan yang sebenarnya firman Tuhan itu mengajarkan kepada setiap kita. Bukankah lebih baik memberi daripada menerima? Dan apakah salahnya jika kita telah diberkati dan kita memberkati banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kita? Oleh karena itu, sebenarnya yang namanya memberi angpau itu adalah tindakan yang baik dan menurut saya itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi tentu saja tanpa embel-embel tradisi di belakangnya Bapak Ibu. Seorang anak yang telah berkeluarga adalah persoalan yang sangat wajar dan harus dilakukan untuk ia berbakti kepada orang tuanya dengan memberikan kalau istilahnya Imlek itu selalu pakainya angpau ya. Jadi angpau itu kenalnya ya cuma Imlek aja. Padahal menurut saya sebenarnya yang diberikan lewat angpau pada orang tua itu berapa sih sebenarnya ya? Kalau mau dihitung-hitung nggak ada artinya sebenarnya dengan apa yang sudah dilakukan orang tua bagi anak-anak mereka. Ketika mereka dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga, bahkan memberikan seluruh hidup mereka untuk anak-anak, saya pikir seorang anak itu wajar kalau kasih berkat kepada mama papanya. Atau kalau kita mau bungkus di dalam bungkusan tradisi, kita kasih angpau buat orang tua kita. Itu bukan sesuatu prestasi menurut saya yang perlu juga kita bangga-banggakan, karena itu memang sudah seharusnya Bapak Ibu. Nah, saya sarankan sebenarnya angpau itu nggak kenal kata Imlek aja Bapak Ibu ya. Kalau bisa angpau itu tiap bulan Bapak Ibu ya, kasih bulanan mungkin maksud saya ya. Jadi kita tidak lagi membungkus angpau itu dalam tradisi dengan makna-makna tradisi yang menurut saya ketika kita terlalu fokus kepada makna tradisi itu, kita akan kehilangan makna daripada kebenaran firman Tuhan yang setiap hari harus kita lakukan di dalam hidup kita. Itu yang pertama berkaitan dengan angpau. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita bilang Imlek, kita bilang Xinjia, kita pasti selalu akan menemui yang namanya sajian hidangan-hidangan khusus ya. Nah Bapak Ibu yang masih terus melakukan tradisi ini, tentu Bapak Ibu akan tahu bahwa yang namanya Imlek itu punya tradisi
12 masakan yang berbeda dan 12 macam kue yang berbeda. Nah, masakannya tuh enak-enak sih ya. Namanya bebek, ikan, wah ayam, masakan pokoknya kualitas baik. Yang nomor 1 dan beda, 12 macam masakan dan 12 macam kue. Dan kue itu kue yang wah spesial ya, manis, kemudian juga dengan bahan-bahan dan kualitas yang baik, dan itu jumlahnya 12. Apa maknanya itu, Bapak? Itu ada artinya, Bapak Ibu ya. Semua sajian yang dihidangkan pada perayaan Imlek dalam bungkusan tradisi yang ada itu melambangkan panjang umur, kemudian kemakmuran dan rezeki yang berlapis-lapis, Bapak Ibu. Ya, siapa yang tidak mau ya? Itu semua adalah hal-hal baik yang sebenarnya setiap orang itu merindukan itu terjadi dalam hidupnya dan itu tergenapi di dalam hidupnya. Mari kita buka di dalam Filipi 4 ayat 8, Bapak Ibu ya. Saya mau mengajak kita untuk melihat bagian ini, sehingga kita tuh memaknai bagian ini tuh dengan cara berpikir dan cara pandang yang menurut saya kita tidak akan meleset dari apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Mari kita buka Filipi 4 ayat 8, ini ayat yang sangat terkenal. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Inilah kebenaran firman Tuhan yang harusnya kita lakukan, Bapak Ibu. Yang namanya yang baik, rezeki yang lancar, segala hal-hal yang baik, kemuliaan dan istilahnya apa ya, kesukaan hidup itu bisa kita dapatkan bukan ketika kita sudah makan 12 masakan dan 12 macam kue itu, Bapak Ibu. Itu tidak ada kaitannya dengan hal itu. Tentu kita perlu ingat bahwa ketika kita hidup, yang harus kita kerjakan adalah melakukan firman Tuhan setiap hari. Melakukan apa yang ditulis oleh Filipi dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9, melakukan hal yang baik, yang sedap didengar, yang suci, yang adil, yang manis, semua yang baik yang firman Tuhan katakan kita lakukan, maka yang namanya Allah sumber damai sejahtera itu akan ada dalam hidup kita. Dan kalau Allah sumber damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, maka saya pikir hidup kita ini penuh dengan sukacita dan kegilaan. Dan amin, Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita menikmati perayaan Imlek pada tahun ini, tentu saja tidak dibungkus oleh definisi-definisi tradisi yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentunya jangan lagi kita buat itu menjadi satu pengertian yang kayaknya itu kita turunkan turun-temurun gitu ya. Kita bicara soal, saya bukan kemudian anti terhadap tradisi, Bapak Ibu. Bicara soal angpau, tradisi kami masih ada, Bapak Ibu ya. Kita anak yang udah menikah, kita kasih sedikit lah, nggak banyak, tapi itu sebagai ucapan apa ya, senang aja sih kumpul-kumpul. Tapi tahun ini mungkin tidak. Nah, tahun ini tidak, Bapak Ibu, karena dilarang untuk kumpul ya. Jadi kita mendoakan saja dan sebagainya seperti itu. Nah, kembali kepada bagian ini. Segala hal yang baik bersumber dari Allah, sumber damai sejahtera. Bukan kepada seberapa lengkap dan seberapa manis hidangan Imlek yang bisa kita nikmati tahun ini. Di tengah cuaca yang ekstrim, banjir terjadi di mana-mana, dan tentu saja dengan pelarangan untuk berkerumun, kita dilarang untuk berkunjung karena akan terjadi kerumunan. Kita diharapkan untuk ada di rumah. Saya pikir kita perlu memperbaharui makna dan definisi perayaan Imlek dengan segala tradisi di dalamnya dengan hal yang baru. Dan tentu saja kebenaran firman Tuhan, ya dan amin, itu yang harusnya menjadi pegangan hidup kita sekarang dan selamanya. Dan mengkonsumsi makanan manis secara berlebihan menurut saya juga tidak baik untuk kesehatan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai karena perayaan Imlek jadi ukuran gula darah di dalam tubuh kita itu naik karena kita banyak sekali makan makanan manis, itu juga tidak baik. Oleh karena itu mari kita cukupkan dengan apa yang ada dan menikmati bagian kita dengan penuh sukacita. Nah Bapak Ibu, apa yang mau disampaikan firman Tuhan pada sore
positif dan negatif yang harus kita ingat, Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kita percaya firman Tuhan adalah ya dan amin, kita perlu ekstra hati-hati. Kenapa kita perlu ekstra hati-hati, Bapak Ibu? Ya tentu saja kita perlu hati-hati supaya kita tidak terjebak di dalam pemahaman dan praktek yang keliru. Oleh karena itu mari kita berhati-hati. Ya, kita ikuti Imlek. Saya tidak bilang Imlek tuh kita ngikutin tuh dosa, enggak. Karena saya juga ikut, Bapak. Tetapi mari kita belajar bahwa ya yang nggak perlu kita juga kemudian ikuti dan sebagainya. Apa yang kita pakai? Contohnya ya, pakaiannya. Kalau kita pakai pakaian itu yang kita kenakan itu sopan, rapi dan sesuai dengan acara dan temanya, saya berpikir itu adalah pakaian yang baik, Bapak Ibu. Yang tidak baik adalah bahwa kita memakai sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kalau kita percaya firman Tuhan adalah ya dan amin, tentu kita yakin bahwa di luar itu kita tidak terus-menerus mempertahankannya. Tinggalkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan terus mengerjakan bagian kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Tinggalkan dan jangan ikuti kegiatan-kegiatan yang menjurus pada sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Dan tentu saja jika tindakan-tindakan itu punya unsur-unsur mistis dan magic di dalam tradisi-tradisi itu, tentu saja saya harapkan kita tidak melakukan itu di dalam hidup kita. Yang terakhir sebagai ayat penutup di dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8, mari kita buka bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pesan firman Tuhan kepada kita sore hari ini yaitu 1, lekatkanlah hatimu kepada Kristus, sang sumber kebaikan sejati, maka segala hal baik akan melimpah-limpah di dalam kehidupan kita setiap hari, terus menerus sampai kepada anak cucu dan menantu dan seluruh keluarga besar akan merasakan kebaikan dan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, di mana sekelumit kami diizinkan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan berkaitan dengan perayaan yang ada, kami mau belajar untuk tetap mengarahkan hati kami hanya kepada Kristus, menjauhi hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, dan belajar untuk melekatkan hati kami hanya kepada Engkau. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan yang telah tersampaikan. Kiranya sekalipun di tengah keterbatasan manusia, Roh Kudus yang terus-menerus akan mengupayakan membuat kami paham dan mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami. Dan biarlah ketika kami mendengarnya dengan baik, Tuhan akan memberkati hidup kami berlimpah-limpah. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Komisi Senior semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gracia Lina yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian Komisi Senior saat ini dengan tema mitos atau fakta Imlek dan Alkitab. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Marvin Sujarwo sebagai WL, Pak Petrus Sugiarto sebagai pemusik, dan Saudara Billy yang merangkum ibadah ini bisa ditayangkan secara online. Dan semuanya yang terlibat dalam ibadah ini. Dan selanjutnya kami menyambut saudara-saudara kami yang ulang tahun
pada bulan Februari. 1. Ibu Desi Setianugraha tanggal 17 Februari. 2. Ibu Herlina Oi atau Ibu BK tanggal 19 Februari. 3. Ibu Kusriyanti atau Ibu Sudiono tanggal 25 Februari. Sekian pengumuman dari kami ucapkan terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Pada Bapak Ibu yang rindu mendukung pelayanan Komisi Senior dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja atau melalui kotak persembahan dengan keterangan untuk Komisi Senior. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Februari ini, untuk Ibu Devi Setianugraha, untuk Ibu Herlina Ui, dan Ibu Kusriyanti. Kiranya Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan memberikan rezeki pada mereka, supaya mereka makin mengasihi Tuhan, mereka makin semangat di dalam melayani Tuhan, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami berdoa pula untuk kesehatan saudara-saudara kami senior dan segala pergumulan jemaat senior. Tuhan, kami percaya padamu, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan melawat, Tuhan menghibur, Tuhan menyembuhkan ya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah Tuhan di masa-masa senior ini ya Tuhan, di masa pandemi 19 ini, kami tetap mengandalkan Tuhan, berharap pada pertolongan Tuhan di dalam menghadapi semua. Dan kami percaya padamu Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap jemaat senior. Bapa, kami berdoa pula untuk jemaat senior yang dalam pergumulan ekonomi maupun keluarga. Kiranya Tuhan menolong mereka supaya jemaat senior ini tetap berharap pada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar. Tuhan akan melepaskan segala persoalan yang dihadapinya dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Biarlah sukacita dan kami boleh, jemaat senior ini boleh menyatakan sukacita dan kasihnya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa pula untuk negara dan bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk negara dan bangsa kami ya Tuhan, di mana akhir ini banyak
terjadi bencana ya Tuhan, baik itu bencana alam maupun penyakit ya Tuhan, pandemi COVID-19, bahaya banjir, tanah longsor, ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami ya Tuhan. Tuhan punya rencana di balik itu semua. Ada hikmahnya di balik itu semua Tuhan. Supaya kami, bangsa kami Tuhan, datang mencari Tuhan untuk mohon pertolongan, menyembah Tuhan. Tuhan, tolonglah ya Tuhan negara bangsa kami ini. Tuhan berkati pula pemerintah kami ya Tuhan, baik itu presiden maupun menteri-menterinya, semua yang terlibat dalam pemerintahan ini Tuhan berikan hikmat supaya dapat menghadapi segala masalah yang terjadi di bangsa kami pada saat ini ya Tuhan, supaya mereka dapat memikirkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa kami. Tuhan, kami hanya berharap pada pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan, Engkaulah pertolongan kami. Tuhan yang menolong bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami pada tahun 2021 ini supaya dapat lepas dari segala beban-beban yang begitu berat ya Tuhan. Biarlah terwujudlah keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa harapan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pada-Mu ya Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.